Alat jiwa Hichaito menghujani Weina seperti hujan meteor, memaksanya menggunakan Invincible Barrier karena teman-temannya tidak ada untuk membelanya. Hanya diperlukan beberapa detik agar seluruh situasi berubah. Mereka hanya menemui jalan buntu, tetapi setiap anggota dari sekte tubuh ditekan dan dikekang dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Emosi dan ketidakpercayaan muncul di hati Weina. Tidak mungkin dia bisa percaya atau menerima bahwa 7 monster Shrek bisa mencapai pemahaman diam-diam dan chemistry secara tiba-tiba dari betapa kacaunya keadaan sebelum ini. Mereka sama sekali belum berkomunikasi satu sama lain sebelum semuanya terjadi, jadi bagaimana bisa mereka semua bergejolak di saat yang sama? Dan bagaimana mereka bisa memilih target yang berbeda? Terlebih lagi, pergerakan mereka saling berhubungan dengan mulus sehingga hampir tidak ada celah atau kelemahan sama sekali. Apa kekuatan terbesar 7 monster Shrek dalam pertarungan kelompok? Sebaliknya, apa kekuatan inti mereka? Mengapa mereka memilih untuk masuk ke babak grup meskipun mereka tahu bahwa setiap anggota sekte tubuh sangat kuat? Kekuatan pertarungan inti 7 monster Shrek bukanlah naga suci emas Bei atau domain Xuanwu milik Susanshi. Demikian pula, itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Itu adalah deteksi spiritual yang tidak terlihat dan tidak berwujud yang dibagikan di antara semua orang selama pertarungan kelompok mereka. Dan dengan deteksi spiritual inilah setiap orang dapat mencapai chemistry yang menakutkan dan saling pengertian. Ini adalah kekuatan terkuat mereka, dan memberi mereka keberanian untuk menantang lawan yang lebih kuat dalam pertarungan kelompok. Tim Sekte Tang telah menyelidiki lawan mereka sejak awal, dan mereka dengan sengaja bersantai dan memisahkan diri setelahnya. Huo Yuhao telah merencanakan dan menciptakan setiap taktik dan gerakan, mulai dari saat mereka terlihat kurang kerja sama tim dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hingga saat ini, ketika semuanya berkobar pada saat yang bersamaan. Dia hanya memiliki satu tujuan sebenarnya, dia ingin menjatuhkan anggota terkuat sekte tubuh, Long Aotian. Tidak peduli berapa banyak kemampuan tersembunyi yang dimiliki Putri Weina, dan apakah dia adalah inti timnya atau tidak. Kehebatannya secara keseluruhan masih jauh dari Long Aotian. Hasil terpenting yang ingin dicapai Huo Yuhao dengan menjatuhkan Long Aotian bukan hanya melemahkan kekuatan sekte tubuh secara keseluruhan. Dia juga ingin menyerang kepercayaan diri mereka. Semua ketenangan dan ketenangan dari sebelumnya adalah agar mereka dapat mengisi daya untuk letusan saat ini. Bola cahaya biru, ungu, dan emas yang telah digabungkan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong'er berubah menjadi mata vertikal yang sangat besar pada saat yang sama ketika ia kembali ke tanah. Ini adalah mata roh Huo Yuhao, dan Wang Dong'er mendukungnya. Mata yang sangat besar itu tampak dalam dan mendalam, dan dunia tanpa batas tampak muncul jika seseorang memandangnya dari dekat. Pada saat berikutnya, campuran cahaya biru, ungu, dan emas yang menakutkan muncul. Pancaran cahaya ini menyerupai simfoni cahaya yang ditembakkan secara langsung. Dan kemanapun ia melewatinya ternoda oleh warna emas yang khas. Ini termasuk lapisan pemisah yang telah diletakkan oleh Umbre Akable Douluo di tanah. Long Aotian masih berjuang sekuat tenaga di dalam binding light merah yang menahannya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia melepaskan teknik terkuatnya, tubuh sejati jiwa bela diri, dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu cahaya pengikat. Tapi lampu pengikat kelas 7 ini terlalu kuat. Klaim bahwa itu untuk sementara dapat membatasi kemampuan jiwa Douluo bukan hanya mitos, dan meskipun Long Aotian telah melepaskan tubuh sejati jiwa bela diri dan seluruh tubuhnya menjadi pijar, dia hanya bisa menyaksikan ikatan di sekelilingnya perlahan-lahan rusak. Namun, sinar warna-warni telah tiba di depannya. Sinar ini melewatinya dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang dari sekte tubuh percaya bahwa serangan ini terfokus pada Long Aotian, sinar cahaya 3 warna yang sangat besar selebar 3 meter langsung memanjang, dan hampir membagi panggung kompetisi menjadi 2. Jiang Nanan masih membuat Jiang Yixi tidak bisa bergerak dengan soft bone lock miliknya. Dan menghilang dalam sekejap melalui instant shift. Jiang Yixi bahkan tidak bisa bereaksi saat dia ditelan oleh sinar 3 warna. Jalan emas di tengah kemegahan yang merana, keterampilan fusi jiwa bela diri pertama Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Cahaya pengikat yang menahan Long Aotian akhirnya pecah, tapi dia telah berubah menjadi patung emas. Dia bukan satu-satunya, Jiang Yixi juga menjadi patung emas setelah dia disambar jalan emas. Long Aotian sangat kuat,
tetapi Huo Yuhao dan Wang Dong'er keduanya memiliki jiwa bela diri kembar. Yang satu adalah kaisar jiwa dan yang lainnya adalah raja jiwa. Bagaimana upaya gabungan mereka? Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak menjadi kuat. Mereka telah bekerja sama untuk mengalahkan Soul Sage yang perkasa sebelumnya. Cara terbaik untuk melawan Jalan Emas adalah dengan menghindari serangannya. Jalan Emas tidak bisa mengunci targetnya, tapi setelah menyerang, tubuh sejati jiwa bela diri dihilangkan, jiwa bela diri terhalau. Cahaya yang kuat dan energi spiritual sangat merusak tubuh mereka yang membeku di tempatnya. Mata vertikal 3 warna raksasa itu kembali menjadi bola 3 warna, dan suhu di udara turun drastis pada saat berikutnya. Bola 3 warna berubah sekali lagi, dan cahaya hitam dan putih terjalin saat tekanan mengerikan dilepaskan. Embun beku dan salju sedingin es menyapu saat palu hitam muncul dengan ultimate ice transparan yang terkondensasi di permukaannya. Badai salju besar segera mengepul di sekitar Long Aotian dengan tubuhnya di tengah, dan suhu rendah yang membekukan menciptakan lapisan es dan es transparan di tubuhnya, yang telah menjadi patung emas. Raksasa yang terbentuk dari es dan salju menggenggam palu yang sangat besar dan menakutkan, dan sepertinya palu itu akan menghancurkan dunia berkeping-keping saat ia jatuh dari langit. Ini adalah perpaduan antara kalajengking permaisuri es giok dan palu langit jernih. Ini adalah salah satu keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong'er lainnya. Berkobar di tengah embun beku, palu kaisar surgawi. Cahaya pengikat, jalan emas, dan palu kaisar surgawi. Ketiga kemampuan tertinggi inilah yang telah disiapkan Huo Yuhao untuk mengakhiri Long Aotian. Huo Yuhao mungkin tidak akan mampu mengalahkan Long Aotian bahkan jika tubuhnya sudah pulih sepenuhnya 1 lawan 1. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong'er melawan Long Aotian dalam situasi 1 lawan 2 berarti Long Aotian tidak memiliki peluang sama sekali. Kekuatan jiwa Huo Yuhao dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tetapi Wang Dong'er adalah direktur utama sekarang, dan tidak terlalu masalah bagi mereka untuk melepaskan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri pada saat yang bersamaan. Long Aotian telah tersingkir. Wei Na berteriak sekuat tenaga, dan suaranya terdengar menusuk dan melengking. Seruannya ditujukan pada Umbriaka Bledo Ulwo, Zheng Zhan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Aotian, yang jiwa bela dirinya telah dilucuti dari tubuhnya, sama sekali tidak mampu menahan serangan ini? Tapi Zheng Han tampaknya setengah berdetak lebih lambat, dan dia 1 langkah terlalu lambat untuk menyelamatkan Long Aotian. Jeritan tajam terdengar dari mulut Wei Na, dan 5 cincin jiwa di tubuhnya tiba-tiba berubah pada saat ini. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 hitamnya tiba-tiba menjadi 6 cincin jiwa hitam yang identik saat cincin jiwa keempatnya berkilau dengan cahaya hitam. Semua orang bisa melihat gelombang yang berputar-putar dari tubuhnya di tengah jeritanya yang memekakkan telinga. Bola cahaya putih keperakan berkedip-kedip di belakang punggungnya, yang sepertinya terdiri dari gulungan dan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bentuk kotak. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, Wild of the Banshee. Itu adalah keterampilan jiwa yang hebat yang menyatukan energi spiritual dan sonik, dan itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun. Wei Na tidak bisa diganggu dengan hal lain ketika dia tahu bahwa Zheng Zhan akan sedikit terlambat. Dia segera melepaskan kemampuan kuat yang paling mungkin menyelamatkan Long Aotian, dan tidak mau repot-repot menyembunyikan cincin jiwa-jiwa bela diri keduanya lagi. Semua orang dapat mengetahui dari jiwa bela diri keduanya bahwa dia baru mulai memasang cincin jiwa pada jiwa bela diri tipe spiritualnya setelah dia menjadi raja jiwa atau kaisar jiwa. Setiap cincin adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Meskipun dia bisa melakukannya dengan lebih baik, itu sudah cukup. Sulit bagi master jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual untuk mendapatkan cincin jiwa yang cocok, Huo Yuhao menjadi contoh nyata. Lebih sulit lagi untuk menemukan cincin jiwa yang berumur 100.000 tahun, makhluk jiwa berjenis spiritual berusia 100.000 tahun memang ada, tetapi setiap makhluk itu luar biasa kuat. Dan itu berarti berburu dan membunuh seseorang sangatlah menantang. Tidak mudah bagi sekte tubuh untuk menemukan dan membunuh monster jiwa seperti itu bahkan dengan sejumlah individu yang kuat, apalagi menemukan dan membunuh sebanyak 9 makhluk untuk Wei Na. Sekte tubuh adalah sebuah sekte. Itu tidak ada hanya untuk Wei Na sendiri, dan bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membantunya mencapai semua itu,
Anggota sekte lainnya akan mempertanyakan alokasi sumber daya yang tidak masuk akal ini. Oleh karena itu, Weina memilih untuk memasang cincin jiwa pada jiwa bela diri keduanya setelah dia menjadi kaisar jiwa sehingga dia bisa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan bagi kerajaan jiwa surgawi di turnamen musim ini. Dia adalah anggota tim terkuat kedua dari sekte Snow Wudong setelah Long Aotian. Bisakah ratapan Banshe miliknya menghentikan palu kaisar langit milik Huo Yuhao dan Wang Dong'er? Setiap orang yang saat ini terkunci dalam pertempuran terpengaruh oleh gelombang yang berputar ketika gelombang itu beriak keluar. Weina tidak bisa diganggu dengan tembakan persahabatan karena Long Aotian berada dalam situasi berbahaya hidup atau mati, dan bahkan rekan satu timnya pun terkena keterampilan jiwa tipe kontrol massal ini. Setiap orang secara tidak sadar menutup telinga mereka ketika pikiran mereka hilang untuk sementara waktu, disertai dengan kelemahan sesaat di tubuh mereka. Xiao Xiao hanya memiliki 5 cincin jiwa, dan dia mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Jiang Nanan hendak menyerang Jiang Yixi setelah Jiang Yixi terkena jalan emas ketika dia mengerang, dan hidungnya juga mulai berdarah. Anggota tim sekte tubuh mengalaminya sedikit lebih baik. Mereka memahami Weina dengan cukup baik, dan semua orang membuat persiapan yang diperlukan. Namun meski begitu, setiap kemampuan yang mereka keluarkan atau salurkan telah terganggu. Sangat disayangkan bahwa keterampilan hebat yang memiliki efek ajaib pada semua orang ini tidak menghasilkan apa-apa saat melawan palu kaisar surgawi. Ia tidak bisa mengguncang palu sama sekali. Huo Yuhao juga seorang guru jiwa tipe spiritual dan tipe kontrol. Mata rohnya hanya memiliki 5 cincin jiwa, tapi cincin jiwa macam apa itu? Tanpa membicarakan tentang cincin jiwa lainnya, cincin jiwa pertamanya adalah cincin jiwa jutaan tahun, sementara kekuatan spiritualnya telah mengalami banyak evolusi dan berada di alam konkret imaterial. Selanjutnya, dia bekerja sama dengan Wang Dong'er dalam serangan ini. Bagaimana dia bisa begitu mudah terguncang? Kesadaran Long Aotian masih jernih, tapi hanya ada satu pikiran di hatinya, sudah berakhir. Palu kaisar langit menjulang di atasnya. Dia tidak lagi memiliki jiwa bela diri untuk melindunginya, dan Ultimate Ice telah menyerang sumsum tulangnya, sementara efek korosif jalan emas yang intens merambah ke tubuhnya yang terluka. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk menolak segalanya jika dia berada dalam kondisi puncaknya, tapi sekarang dia bisa mendengar suara Weina dengan sangat jelas di kepalanya. Namun, yang ada hanya kesedihan di hatinya. Jika seseorang memberitahunya sebelum turnamen bahwa dia akan mati dalam pertempuran, dia akan sangat tidak percaya dan meremehkan komentar itu. Dia terlalu percaya pada kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi semua yang terjadi di depan matanya telah membuat pikirannya kosong dan hampa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Upaya panik Weina untuk menyelamatkannya tidak memperlambat lawan mereka sedikit pun. Ledakan. Lantainya bergetar dan bergetar, karena palu kaisar langit terlalu merusak. Efek palu yang membatu langsung menelan segala sesuatu dalam jarak 20 meter darinya. Dan seluruh arena menjadi dunia es dan salju. Tidak. Weina menjerit mengerikan saat air mata mengalir dari matanya. Long Aotian bukan hanya individu terkuat di antara semua orang di generasi muda sekte tubuh, dia juga pacarnya yang sangat dia cintai, dan tunangannya. Namun, air matanya menetes begitu saja saat matanya mulai kendur. Alasannya adalah karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa palu besar itu tidak menabrak tubuh Long Aotian, dan meskipun dia terlempar ke udara saat palu itu menghantam tanah, warna emas di tubuhnya perlahan-lahan memudar seiring dengan bertambahnya usia. Dia meluncur melintasi langit. Dua sosok terpisah di udara. Huo Yuhao terlempar ke langit dan mendarat kembali di dalam benteng self-driving segala medan yang masih bersujud di tanah, sementara Wang Dong'er merentangkan sayapnya dan melayang di udara. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan arai heksagram secara akurat muncul di bawah kaki Jiang Yixi. Masih berjuang melawan efek jalan emas, dia langsung tersapu ke langit. Wang Dong'er segera mengulurkan tangannya setelah itu, dan seberkas cahaya keemasan meledak ke arah Jiang Yixi, tebasan Dewi Kupu-Kupu. Dia masih hidup. Long Aotian masih hidup. Weina lupa bahwa dia masih berpartisipasi dalam turnamen saat ini, dan air matanya berhenti sejenak sebelum mengalir keluar seperti air terjun sekali lagi.
Weina juga sangat kuat secara individu, dan inilah alasan dia tahu betul bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong'er tidak terpengaruh oleh serangannya. Mereka telah menunjukkan belas kasihan kepada Long Aotian. Long Aotian berjungkir balik di udara saat dia terjatuh kembali ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus, palu kaisar surgawi tidak mengenainya, tetapi es tertinggi Huo Yuhao sangat dingin sehingga seluruh tubuhnya masih membeku. Wajahnya tampak sangat kendur dan tak bernyawa. Dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berapa banyak orang yang tewas di tangan Sekte Tang pada putaran sebelumnya? Namun, Sekte Tang memberinya kesempatan hari ini, di pertandingan ini. Dia masih hidup, masih hidup. Long Aotian menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa hidup ini indah. Hidup berarti memiliki harapan, dan dia adalah individu nomor satu di antara generasi muda Sekte Tubuh. Dia juga menantu kaisar masa depan kekaisaran jiwa surgawi, dan dia adalah tunangan Weina. Aku masih hidup. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya keras dan dingin dipenuhi dengan emosi dan ekspresi yang rumit saat dia berbaring di sana dengan bingung, tidak bergerak. Kamu telah tersingkir. Zheng Zhan agak terlalu lambat, tapi dia sekarang melangkah ke depan Long Aotian. Weina tidak meneriaki Zheng Zhan tanpa alasan, dan meskipun dia sengaja selangkah lebih lambat, Long Aotian pasti akan tersingkir dari pertandingan ini. Long Aotian benar-benar terlalu kuat dalam hal kekuatan individu. Jika satu tim harus memenangkan babak ini, tim berikutnya mungkin lebih memilih agar Sekte Tang maju. Mata kendur Long Aotian berangsur pulih. Matanya penuh kekecewaan dan frustrasi saat dia melihat ke arah Huo Yuhao, yang telah mendarat kembali di dalam benteng self-driving segala medan miliknya. Long Aotian mengangguk dengan berat sebelum dia berbalik dan berjalan menuju tepi panggung kompetisi. Dia kuat, sombong, dan bangga, tapi dia juga tahu tentang rasa syukur. Terlebih lagi, dia benar-benar kalah. Kekalahan Long Aotian persis seperti prediksi Huo Yuhao, dan anggota tim Sekte Tubuh lainnya sangat terpengaruh. Salah satu dari mereka terguncang sampai ke inti, dan bahkan master jiwa tipe kontrol utama mereka, Weina, penuh dengan emosi yang meluap-luap. Tidak ada keraguan lagi mengenai hasil pertempuran ini. Tidak sulit membayangkan bagaimana Jiang Yixi akan berakhir ketika dia harus berhadapan dengan tebasan Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong'er tanpa perlindungan. Selain itu, dia masih dikendalikan dan ditangkap oleh Golden Road dan Hexagram Array milik Wang Dong'er. Wang Dong'er sengaja menahan diri, dan Jiang Yixi tersingkir tak lama kemudian. Terjadi 7 lawan 4 setelah itu. Huo Yuhao praktis telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, tetapi dia masih memiliki benteng mengemudi mandiri segala medan. Eye of Terror di langit menembakkan sinar yang kuat ke arah Weina tanpa ragu-ragu. Weina berhasil pulih dan bereaksi tepat waktu, dan menangkis serangan ini. Namun, dia mengalami luka ringan dalam prosesnya. Bei, Su Sanxi, Xiao Xiao, Jiang Nanan, Hichaito, dan Wang Dong'er melepaskan kemampuan mereka yang luar biasa, dan mengambil waktu 5 menit lagi di bawah komando Huo Yuhao sementara dia berjuang untuk menjaga deteksi spiritualnya pada akhirnya menekan lawan mereka. Tantangan yang cukup berat, namun akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Putaran telah berakhir, dan Sekte Tang telah mengalahkan Sekte Snowdon, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, dan dengan bangga melaju ke semifinal. Namun, 7 monster Shrek tidak dalam kondisi yang baik. Huo Yuhao kehabisan tenaga, sementara Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Bei terluka. Luka Su Sanxi relatif lebih serius, tetapi 2 orang yang tampil sempurna dan tanpa cedera adalah Wang Dong'er dan Hichaito. Bahkan mereka juga telah mengeluarkan banyak kekuatan jiwa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tugas yang hampir mustahil bagi Sekte Tang untuk mengalahkan lawan sekuat Sekte Snowdon tanpa perencanaan Huo Yuhao. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Sekte Tang tidak menang karena mereka lebih kuat. Jauh lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka menang karena taktik dan strategi pertarungan Huo Yuhao, mulai dari pertandingan eliminasi tunggal hingga pertarungan grup setelahnya. Huo Yuhao telah menyeret hidung Sekte Snowdon sepanjang waktu. Kami menang! Kami menang! 7 monster Shrek bertukar pandang satu sama lain, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka, saat mereka berseru penuh semangat berulang kali sambil berpelukan. Tentu saja, ini tidak termasuk Huo Yuhao.
Dia terlalu kehabisan tenaga, dan hanya bisa menggerakkan tangan kanannya. Bahkan jika dia bisa bangkit dari benteng self-driving segala medannya, dia mungkin akan jatuh dan membuat dirinya pusing. Wang Dong'er menariknya keluar dari bentengnya dengan lembut. Turnamen telah berlanjut ke babak semifinal, dan semifinalis telah ditentukan. Mereka adalah Akademi Shrek, Sekte Naga Langit, Sekte Roh Kudus, dan Sekte Tang. Kedua tim dari Akademi Shrek masing-masing mendapat tempat di semifinal. Selamat! Wei Na, Long Aotian, dan anggota tim Sekte Snowdon lainnya tiba sebelum Sekte Tang. Wajah cantik Wei Na masih berkaca-kaca saat dia menggenggam erat tangan kiri Long Aotian dengan tangan kanannya. Senyumannya sangat tulus, seolah dia tidak kalah sama sekali. Bei Bei terkekeh dan berkata, mengalahkan kalian di babak ini sulit bagi kami. Long Aotian berkata, kami akan bertarung lagi jika ada kesempatan. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao lemah dan kelelahan, tapi dia masih bertahan sambil duduk di kursi rodanya. Dia mengangguk kembali ke Long Aotian dengan wajah pucat yang mengerikan. Wei Na berkata dengan tulus, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Yuhao. Aku akan selalu mengingat bantuan ini. Aotian adalah tunanganku. Dan aku tidak akan tahu apa yang harus kulakukan jika sesuatu terjadi padanya selama turnamen. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kami bukan musuhmu, Tuan Puteri. Selain itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah salah satu pelanggan terbesar Sekte Tang. Bagaimana saya bisa merusak hubungan dan persahabatan kami? Saudara Long, kami akan bertarung lagi ketika saya sudah pulih sepenuhnya. Saya harus mengakui bahwa saya tidak dapat mengalahkan Anda saat ini jika kita berhadapan 1 lawan 1. Long Aotian menjawab, tidak, akulah yang kalah hari ini. Aku pemimpin tim, tapi aku terlalu fokus pada kekuatan individu, dan aku tidak membantu Wei Na merampingkan tim dan menjaga mereka tetap bersama. Kami terlalu percaya pada kemampuan individu kami, yang merupakan alasan terbesar mengapa kami kalah dari Anda di babak ini. Tim Anda jauh lebih baik daripada kami dalam hal itu. Saya kalah, dan saya kalah meyakinkan. Namun, saya kegagalan hanya akan terjadi pada hari ini. Mulai besok dan seterusnya, aku akan bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan dan kekuranganku. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kami bukan musuhmu. Tapi aku sangat bersedia menjadi sainganmu. Long Aotian melangkah ke arah Huo Yuhao dan mengulurkan tangan kanannya. Huo Yuhao mengangkat matanya sendiri, dan mereka tersenyum sambil saling menatap. Mereka sangat menghargai satu sama lain, dan semua dendam serta perasaan buruk dari pertempuran sebelumnya lenyap begitu saja. Wei Na berjalan ke arah Bei Bei dan membisikkan beberapa hal ke telinganya. Kepala Bei Bei miring ke satu sisi dan matanya berbinar, dan keduanya berinteraksi dengan mata mereka sebelum mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan panggung kompetisi. 4 tim melaju dari perempat final, dan semifinal akan segera dimulai. Pertandingan final perempat final tidak diragukan lagi merupakan pertandingan paling epik dan spektakuler. Sekte Tang dan Sekte Snowdon sama-sama mendapat tepuk tangan meriah dari penonton saat mereka turun dari panggung kompetisi. Kedua tim ini bukan milik Kekaisaran Matahari Bulan, tapi semua orang tahu bagaimana menghargai kekuatan dan kekuatan. Kedua tim ini telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormat yang tulus dari warga Kekaisaran Matahari Bulan. Di mimbar, Su Tianran tidak langsung pergi setelah pertandingan seperti biasanya. Sebaliknya, dia hanya duduk di sana dengan ekspresi wajah yang gelap dan suram. 15 menit berlalu sebelum Su Tianran akhirnya mengangkat tangannya untuk memberi tanda pada Juzi agar mendorongnya keluar arena. Dia berangkat bersama para pelayan dan pengawalnya yang mengawalnya. Juzi, aku penuh dengan keluhan setelah putaran itu, Su Tianran berbicara dan menghela nafas pada saat yang bersamaan. Juzi berkata dengan lembut, jangan kecewa, Yang Mulia. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan tidak memasuki semifinal, kami masih memiliki Sekte Roh Kudus. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, pada akhirnya, kekuatan Sekte Roh Kudus bukan milik kita. Jika bukan karena kita harus berurusan dengan Sekte Tubuh dan Akademi Shrek, menurutmu apakah aku akan menjadi milik kita, bersedia bekerja sama dengan orang-orang jahat dan jahat itu? Namun, kita tertinggal dalam membina generasi muda kita. Akademi Shrek dan Sekte Tubuh telah memenuhi reputasi mereka sebagai sekte dan entitas dengan sejarah panjang. Jika bukan karena alat jiwa kita, Kekaisaran Matahari Bulan mungkin tidak dapat mendominasi seluruh benua bahkan setelah 10.000 tahun.
Pertempuran hari ini telah memungkinkan saya untuk memahami banyak hal. Saya terlalu sombong dan bangga di masa lalu. Juzi menghela nafas dan berkata, Yang Mulia, Anda pasti akan menjadi kaisar kekaisaran matahari bulan yang brilian di masa depan. Su Tianran tersenyum tipis sambil menepuk tangannya. Saya tidak peduli menjadi seorang kaisar yang brilian atau apapun. Yang saya pedulikan adalah prosesnya, proses perluasan dan perkembangannya. Saya peduli dengan tekad yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan, ambisi dan keberanian untuk mencapai puncak negara. Seluruh dunia. Seluruh hidupku dikhususkan untuk berkuasa di seluruh benua Douluo, Juzi berkata dengan tegas, Anda pasti akan sukses, Yang Mulia. Saya akan selalu menjadi pion dan garda depan Anda, dan saya akan selalu bersedia berjuang untuk Anda. Apapun keadaannya. Saya tidak akan menyesalinya meskipun saya punya untuk mati dalam pertempuran. Su Tianran tertawa dan menjawab, Tidak, kamu tidak boleh mati dalam pertempuran. Aku masih berharap kita bisa berbagi kemuliaan dan kehormatan itu ketika saatnya tiba. Aku akan selalu membutuhkan seseorang yang mengetahui isi hatiku di sampingku, dan kamu, itu yang paling penting. Juzi tampak tersentuh ketika dia menjawab, Terima kasih atas cinta dan perhatian Anda, Yang Mulia. Apakah menurut Anda sekte Roh Kudus dapat mengalahkan sekte Tang, Yang Mulia? Sepertinya sekte Tang memang cukup kuat, dilihat dari kekuatan mereka. Pertunjukan hari ini. Sekte tubuh sebenarnya kalah dari mereka, Su Tianran menjawab, sekte Roh Kudus mungkin tidak lebih kuat dari sekte tubuh dalam hal kekuatan individu, tetapi jangan lupa dari mana sekte Roh Kudus berasal. Kehadiran mereka sangat berbeda dengan sekte tubuh, dan yang paling menakutkan. Hal tentang master jiwa jahat bukanlah kekuatan mereka, melainkan kejahatan mereka. Tentu saja, semua itu tidak penting lagi. Tidak peduli siapa yang mengklaim kejuaraan pada akhirnya di turnamen ini. Para elit generasi muda ini hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Juzi merasakan jantungnya bergetar saat dia menggigit bibir bawahnya. Matanya yang indah sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sekte Tang telah kembali ke hotel. Kali ini mereka tidak dapat diganggu dengan pemeriksaan mayat, dan semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sesegera mungkin. Mereka telah mencapai tujuan utama mereka dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, sekte tubuh bukanlah musuh mereka, dan sekte Tang berhasil menang dan maju ke semifinal tanpa merusak hubungan mereka. Mereka telah menyelesaikan semua tugas utama mereka di turnamen ini. Huo Yuhao duduk di hadapan Wang Dong'er saat mereka menyalurkan kekuatan Haodong mereka bersama-sama. Warna telah kembali ke wajah Huo Yuhao, dan dia tidak sepucat sekarang. Hari ini terlalu melelahkan baginya, dan menguras kekuatan fisik dan mentalnya. Sebagian besar kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi. Long Aotian benar. Seluruh tim sekte tubuh terlalu sombong, dan mereka tidak mampu mengeluarkan kemampuan individu terkuat mereka karena kerja sama tim, atau lebih tepatnya, kurangnya kerja tim. Namun meski begitu, Huo Yuhao masih terlalu banyak dihabiskan sebagai pemimpin tim dan komandan sekte Tang. Huo Yuhao memikirkan kembali seluruh pertandingan saat dia duduk di kursi rodanya dalam perjalanan pulang, dan membuat evaluasinya sendiri tentang masing-masing anggota tim sekte tubuh. Dia kemudian menyadari bahwa jika strategi dan taktik pertarungan kedua tim sudah tepat dan tidak bermasalah, hanya ada satu cara sekte Tang dapat mengalahkan sekte tubuh, tubuhnya harus pulih. Hanya pada saat itulah kekuatan bertarungnya dapat dilepaskan ke tingkat setinggi mungkin, dan dia dapat bekerja sama lebih baik dengan Wang Dong'er. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan sekte tubuh. Mereka beristirahat selama hampir 4 jam sebelum menuju kantin untuk makan. Mereka bertemu dengan dua tamu di kantin. Lebih tepatnya, mereka bertemu dengan dua putri. Setelah makan, Bei Bei, Huo Yuhao, Wei Na, dan Su Jiu duduk bersama di ruang tamu di lantai atas Hotel Brilliant Delight milik sekte Snowdon. Kedua putri telah kalah dalam pertarungan masing-masing, dan meskipun Akademi Nasional Bintang Luo dikalahkan secara langsung, mereka berhasil menjaga diri mereka tetap utuh. Ekspresi Su Jiu sangat normal dan biasa saja, karena dia sudah memperkirakan hasil hari ini ketika mereka menarik sekte Roh Kudus sebagai lawan perempat final mereka. Kapan kalian berencana berangkat? Bei mengambil inisiatif dan bertanya sambil tersenyum.
Su Jiujiu bertukar pandang dengan Weina dan berkata, kami tidak terburu-buru. Saya pikir kami akan menunggu sampai seluruh turnamen berakhir sebelum kami berangkat. Jika Brilliant District Hotel menolak untuk terus memberikan layanan mereka kepada kita akan mencari hotel terdekat untuk menginap. Oh, sepertinya kamu tidak terburu-buru untuk pulang, lanjut Bei Bei, dengan senyuman yang sama di wajahnya. Su Jiujiu melirik ke arahnya. Dia memiliki kesan yang kuat terhadap kakak laki-laki tertua sekte Tang. Pria ini tampan, dan dia selalu memasang senyum tipis di wajahnya. Dia tampak terpelajar dan segar, dan mudah bagi orang lain untuk mempunyai kesan baik terhadapnya. Namun, gaya bertarungnya sangat berbeda dari biasanya dia membawa dirinya saat tidak sedang bertarung. Dia ganas, menakutkan dan mengintimidasi. Bei Bei dan Susanshi berlabuh di barisan depan 7 monster Shrek. Ya, kami tidak terburu-buru. Semifinal dan final akan lebih spektakuler lagi. Karena kita sudah berada di sini. Kita harus menyelesaikan menonton turnamennya sebelum berangkat, jawab Su Jiujiu dengan senyum cerah di wajahnya. Kebanyakan tim yang kalah memilih hengkang. Turnamen ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, dan Brilliant District Hotel menolak mereka yang tersingkir dari turnamen. Beberapa tim tidak dapat menemukan tempat tinggal di kota meskipun mereka menginginkannya. Tentu saja, beberapa dari tim ini telah mengatur sendiri sebelumnya sehingga mereka dapat terus menonton turnamen tersebut. Sebagian besar tim ini adalah tim asli Kekaisaran Matahari Bulan, jadi relatif lebih mudah bagi mereka untuk tetap tinggal. Tim-tim yang tergabung dalam 3 negara asal benua Douluo sebagian besar tidak memilih untuk tinggal karena mereka tidak terlalu bersahabat dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka tidak ingin tinggal terlalu lama karena takut Kekaisaran Matahari dan Bulan akan mengambil tindakan terhadap mereka. Su Jiujiu berbalik ke arah Weina setelah dia menyatakan bahwa dia tetap tinggal. Bagaimana dengan sekte setan salju, saudari Weina? Kapan kalian akan pergi? Oh, itu salah. Aku harus memanggil kalian sekte tubuh. Aku tidak menyangka kalian memiliki begitu banyak rahasia. Kalian memiliki jiwa bela diri kembar, dan kamu juga salah satu pejuang ajaib body set. Kebangkitan kedua WT Silver. Sangat mengesankan, Weina telah kembali normal sekarang, dan dia masih terlihat lembut dan lembut seperti biasanya. Dia tersenyum tipis, dan lesung pipit muncul di pipinya seperti bunga lili yang segar dan menyenangkan. Karena kamu tidak terburu-buru untuk pergi, maka kami semakin enggan untuk pergi. Kami akan menunggu sampai turnamen berakhir sebelum kami berangkat. Su Jiujiu tersenyum dan berkata, bagus sekali. Kita bisa menemani satu sama lain saat kita berangkat. Kurasa aku akan punya teman dalam perjalananku, Weina mengangguk. Itu bagus. Bei Bei, Yu Hao, kenapa kita tidak memutuskan waktu dan tempat agar kita bisa berangkat bersama setelah turnamen? Kamu juga bisa memanggil yang lain dari Akademi Shrek. Semakin banyak semakin meriah, Bei Bei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kami sangat kelelahan hari ini, Tuan Putri sayang, dan sangat tidak nyaman bagi Huo Yuhao untuk bergerak. Kami sudah mengeluarkan terlalu banyak uang hari ini, jadi kami harus berhenti berbelit-belit dan langsung ke pokok permasalahan sehingga kami bisa kembali beristirahat setelah diskusi kita. Kalau tidak, kalian berdua bisa menyelesaikan diskusimu sebelumnya dan menemukan kami setelahnya. Ekspresi Su Jiujiu tidak berubah saat dia mendengarkan Bei Bei memanggilnya dengan lidahnya. Weina tersipu, tapi dia masih tersenyum ramah sambil menatap Su Jiujiu dengan geli. Kedua putri itu saling berpandangan, namun tak satu pun dari mereka yang tampak ingin berbicara lebih dulu, dan ruangan itu langsung menjadi sunyi. Bei Bei menunggu sebentar sebelum dia menghela nafas dan berjalan di belakang Huo Yuhao. Dia mulai mendorong kursi roda Yuhao, dan mereka mulai pergi. Tunggu. Su Jiujiu tidak bisa menahan diri lagi, dan berbicara lebih dulu. Su Jiujiu tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan seperti Weina. Meskipun dia yakin bahwa dia lebih baik daripada Weina dalam mengelola dan menangani berbagai hal, Weina didukung oleh sekte tubuh, dan mungkin ada banyak individu kuat dari sekte tubuh di area tersebut. Weina punya alasan untuk percaya diri. Dan dia punya alasan untuk merasa aman. Tapi bagaimana dengan dia? Apakah perusahaannya dapat memastikan perjalanan pulang yang aman? Bei Bei menekankan tangannya pada pegangan kursi roda pohon emas dan berbalik ke arah Su Jiujiu.
Su Jiujiu berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya tidak akan bertele-tele lagi. Kalian telah melihat seperti apa turnamen ini. Kekaisaran Matahari Bulan menjadi lebih kuat dan lebih dominan, dan menurut kami analisis, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki rencana jahat yang akan mereka laksanakan setelah turnamen. Kami tidak yakin apa rencana mereka, tetapi kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan dikombinasikan dengan Sekte Roh Kudus adalah ancaman besar bagi semua orang. Kami akan melakukannya sulit membela diri jika mereka bergerak melawan kita. Karena ini adalah wilayah mereka. Oleh karena itu, aku ingin rakyatku pergi bersama kalian. Bersama-sama kita berdiri, dan berpisah kita runtuh. Lebih mudah bagi kita untuk mengambil tindakan saling menjaga saat kita bersama, Bei memiringkan kepalanya. Su Jiujiu telah menggambarkan ketulusannya dengan cukup baik melalui kata-katanya, dan mungkin inilah yang dia maksudkan sejak awal. Mungkin kata-katanya belum lengkap, tapi cukup untuk mengungkapkan kegelisahan dan kekhawatirannya. Weina mengangguk dan melanjutkan, saya setuju dengan Jiujiu. Bersama-sama kita berdiri, dan berpisah kita jatuh. Kekaisaran Matahari Bulan terlalu tenang dan sunyi, sampai pada titik di mana saya merasa takut. Akan jauh lebih aman bagi semua orang, dan kami akan menemukan diri kita dalam situasi yang lebih baik jika kita semua pergi bersama setelah kompetisi. Setidaknya, mereka harus berusaha lebih keras jika ingin berurusan dengan kita. Bei melirik kedua putri dan berkata, salah satu dari kalian dapat mewakili suatu negara, tetapi sekte Tang hanyalah sekte kecil. Kami mungkin tidak akan berpartisipasi dalam hal ini, baik Su Jiujiu maupun Weina tercengang dengan tanggapan Bei. Dari sudut pandang mereka, sekte Tang tidak punya alasan untuk menolak lamaran mereka, tapi Bei melakukannya secara langsung dan terus terang. Huo Yuhao tidak berkata apa-apa di kursinya. Dia menjadi pendengar yang sabar. Bei adalah kakak senior tertua sekte Tang, dan juga direktur sebenarnya dari sekte Tang. Huo Yuhao akan selalu menahan diri ketika Bei ada sehingga kakak tertuanya bisa memutuskan segalanya. Ini bukan hanya karena rasa hormatnya terhadap Bei, tapi juga karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kakak laki-lakinya. Baiklah. Ini sudah larut, Tuan Putri. Kita pamit dulu. Kita bisa melanjutkan diskusi ini setelahnya. Dengan itu, Bei mendorong kursi roda Huo Yuhao dan meninggalkan ruangan. Su Jiujiu dan Weina saling melirik, keduanya terdiam untuk sementara waktu. Weina memaksakan diri untuk tertawa setelah beberapa saat dan berkata, saya pikir Huo Yuhao sulit untuk dihadapi, saya tidak menyangka bahwa kakak laki-laki tertua dari sekte Tang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Jelas bahwa dia berpikir kita tidak cukup tulus. Su Jiujiu juga memasang wajah hitam saat dia berbalik ke arah Weina dan berkata, Weina, aku tahu kamu mempunyai sekte tubuh di belakangmu. Tetapi kamu juga harus memahami bahwa Kekaisaran Matahari Bulan lebih membenci sekte tubuh daripada kami. Jika mereka benar-benar mempunyai rencana jahat untuk dieksekusi, sekte tubuh akan menjadi target pertama mereka, Akademi Shrek akan datang berikutnya, dan kemudian mereka akan menargetkan kita. Mari kita bicara dari hati ke hati, bagaimana menurut Anda? Weina memiringkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Kita di sini bukan hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen, kita juga harus melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya. Bei mendorong Huo Yuhao dan berjalan menyusuri koridor hotel. Dia menggelengkan kepalanya dengan jengkel dan berkata, putri-putri ini sangat licik dan licik. Mereka tidak ingin memberikan apapun, namun mereka ingin menyeret kita ke kereta perang. Mereka telah memperhitungkannya dengan baik, tapi apa yang harus dilakukan, yang kita miliki? Kami mewakili sekte Tang, bukan Akademi Shrek. Kami tidak tahu siapa yang mereka miliki dan berapa banyak orang yang mereka dukung, dan kami bahkan tidak tahu bagaimana Akademi Shrek mengatur segalanya. Keuntungan kami adalah bahwa kami perusahaannya kecil, dan Kekaisaran Matahari Bulan tidak dapat melakukan apapun terhadap kami jika kami benar-benar ingin pergi karena kami memiliki Anda. Lebih baik bagi kami untuk tidak terlibat dalam hal ini. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, kami akan menjadi target yang jauh lebih kecil jika kami kalah di babak berikutnya. Namun, jika kami menang, Gereja Roh Kudus pasti akan mengejar kami, terlepas dari apakah Kekaisaran Matahari Bulan mengincar kami atau tidak. Bei mengangguk dan berkata, masih banyak hal yang kabur dan tidak jelas.
Para putri lebih terburu-buru daripada kita, sementara semuanya akan menjadi jelas setelah putaran turnamen berikutnya. Setidaknya, kita bisa yakin bahwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan mengambil tindakan melawan kita di dalam kota radian bahkan jika mereka ingin.